Teman-teman, ini adalah Oppo A78, smartphone paling baru dari Oppo yang cukup menggiurkan di rentang harga 3 jutaan. Nah, apa sih yang sebenarnya membuat HP ini terlihat begitu menarik untuk dimiliki? Kita langsung dibahas di 10 hal menarik dari Oppo A78 ini. 1. Proses charging sangat cepat. Nah, ini salah satu hal yang paling gue suka teman-teman dari Oppo A78, yaitu proses chargingnya yang sangat cepat. HP ini punya kapasitas baterai yang besar sebenarnya, 5000 mAh, tetapi proses chargingnya itu yang cepet banget teman-teman. Jadi ngecharge sampai full itu cuma butuh waktu 45 menit. Dan kalau lagi nggak sempet ya untuk ngecharge sampai penuh gitu ya, charge 15 menit aja baterainya bisa keisi sampai 40% lebih. Bahkan kalau cuma sempet charge 5 menit itu udah bisa keisi sampai 19% teman-teman. Karena HP ini memang dilengkapi dengan 67 watt super fast charging yang terbilang sangat cepat ya untuk HP di rentang harga ini. Dan aman atau enggak? Sepanjang gue pakai sih aman-aman aja ya. Dan kalau kita lihat dari detail specs-nya juga udah ada 5 layer charging protection untuk memastikan keamanan ini. Baterainya sendiri sangat awet teman-teman. Dari yang gue coba, baterai 5000 mAh ini bisa bertahan di penggunaan normal harian gue itu sampai hampir 2 hari. Kalau lagi dipakai intens masih bisa ya 1 hari lebih. Jadi ya sangat-sangat awet, meskipun untuk keawetan baterai seperti ini tergantung juga dari seperti apa aktivitas harian teman-teman pakai smartphone ini. 2. Enak buat hiburan. Nah, Oppo A78 ini menggunakan layar AMOLED Full HD Plus 6,43 inch dengan refresh rate 90Hz. Dan seperti karakter layar AMOLED pada umumnya, secara tampilan dia terlihat tajam dengan akurasi warna dan saturasi yang tinggi, kontras rasio dan di black-nya juga lebih dalam teman-teman, yang membuat warnanya ini terlihat lebih hidup. Dan ini dikombinasikan juga dengan dual stereo speaker yang suaranya keluar dari speaker bawah dan juga dari earpiece-nya, dengan volume yang juga kenceng ya, apalagi ada fitur ultra volume mode yang kalau aktif ini kenceng banget volumenya. Dan kombinasi ini bikin Oppo A78 terasa enak ya buat nikmatin hiburan, entah itu nonton video di YouTube, streaming film di Netflix ya, atau sekedar dengerin musik pakai loudspeaker. Buat streaming film tentu dia udah Widevine L1 ya, yang artinya kita bisa streaming film di resolusi tertingginya, dan kalau dipakai outdoor, layarnya ini masih bisa terlihat jelas teman-teman dalam kondisi terik ya, dengan brightness maksimal di 600 nits. 3. Performa kencang. Nah, kalau ngomongin hiburan ya, tentu kita nggak bisa lepas dari main game. Dan secara performa, HP ini dilengkapi dengan spesifikasi yang cukup mumpuni ya di kelas HP 3 jutaan. Chipsetnya menggunakan Qualcomm Snapdragon 680. Ini chipset mid-range yang cukup powerful ya dari Qualcomm dengan fabrikasi 6 nanometer. Terus dia punya 8 core CPU ya, dan GPU-nya pakai Adreno 610. Nah, chipset ini dikombinasikan dengan 8 GB RAM dan 8 GB RAM expansion lengkap dengan 256 GB storage. Dari pengujian, hasil tes Antutu benchmark-nya tembus di skor 329.423. Untuk real performance ya saat dipakai gaming, buat main PUBG, setting maksimal yang bisa dia handle ada di setting grafis balance, frame rate-nya medium, dan di style realistik dengan anti-aliasing 2 kali ya. Gameplaynya berjalan lancar dengan tampilan grafis yang terlihat cukup bagus teman-teman. Dan untuk main CODM, setting maksimal yang bisa dia handle ada di setting grafis very high dengan frame rate medium. Dan di setting realistik ya dengan berbagai efek kita atur on. Gameplaynya juga mulus dengan tampilan grafis yang terlihat detail. Dan kalau buat main Mobile Legends, menariknya dia bisa handle setting grafis rata kanan di setting grafis ultra dan refresh rate-nya high. Dan di setting ini gameplaynya mulus ya dengan tampilan yang juga bagus banget. Secara ini merupakan setting grafis paling maksimal di Mobile Legends. Nah, buat yang penasaran apakah HP ini kuat untuk main game berat ya kayak Genshin Impact, dari pengujian kita bisa main dengan cukup lancar teman-teman di setting grafis lowest ya. Tampilan yang pas-pasan memang, tetapi setidaknya kita bisa menikmati game berat seperti Genshin Impact di Oppo A78 ini. Buat gaming cukup mumpuni, buat harian tentu lebih mumpuni lagi. Sepanjang yang gue pakai buat aktivitas harian kayak browsing, sosial media, pindah-pindah antar aplikasi, buka banyak aplikasi juga ya, itu terasa lancar di smartphone ini. Dan untuk scroll juga terasa mulus teman-teman. Salah satunya juga karena refresh rate layarnya juga udah 90Hz. Dan secara performa, Oppo A78 ini udah dijamin dengan 48 months fluency protection atau perlindungan kelancaran 48 bulan, yang artinya smartphone ini dijamin tetap berjalan lancar ya, mulus dan juga optimal bahkan setelah 4 tahun penggunaan. 4. Fitur kamera lengkap. Nah, smartphone ini dilengkapi 2 kamera belakang, kombinasi kamera utama 50 megapiksel dengan aperture 1,8 dan depth kamera 2 megapiksel. Hasil jepretan fotonya di siang hari punya dynamic range yang luas teman-teman.
Kalau teman-teman perhatikan, foto di kondisi siang ini membelakangi langit ya, dan di posisi backlight, tetapi langit bisa terlihat biru, nggak overexposure, dan wajah pun tidak terlihat gelap ya, atau underexposure. Secara pencahayaan, semua tampak balance di foto ini, dan secara warna, saturasinya juga cukup tinggi ya, yang membuat masing-masing warna terlihat pop out, dan untuk detailnya juga oke teman-teman. Kita masih bisa zoom ya, dan detail objek tetap terlihat ya dengan minim noise. Kita bisa ambil juga ya foto di resolusi penuh 50 megapiksel tanpa pixel binning dengan mengaktifkan mode high res. Bahkan ada mode extra HD juga ya untuk ngedapetin foto dengan resolusi 108 megapiksel menggunakan lensa 50 megapiksel yang dimilikinya melalui subpixel interpolasi. Nah, ini bisa berguna sih ya kalau pengen ngambil foto yang lebih detail atau misalkan pengen dicetak fotonya ya dalam ukuran besar. Nah, untuk foto portrait separasinya terlihat sangat akurat teman-teman. Kalau kita zoom, terlihat ya, ini sangat minimis dan separasi background serta objeknya ini terlihat akurat dan bagus ya. Terus untuk efek bokehnya ini, dia bisa kita atur ya, tingkat bokehnya itu seberapa ngeblur sesuai dengan yang kita pengen. Oke teman-teman, ini adalah contoh hasil rekaman kamera Oppo A78 ya. Dan seperti ini untuk hasilnya. Kalau di siang hari, detailnya sangat tinggi ya. Terus kemudian kalau teman-teman lihat, ini backlight ya, menghadap ke langit. Dan untuk langitnya sendiri terlihat biru teman-teman. Jadi hasilnya terlihat sangat baik ya untuk kamera belakangnya ini, dan dia juga punya saturasi warna yang tinggi, jadi terlihat pop out untuk warnanya. Dan kita mau coba untuk stabilisasinya. Nah, ini kalau kita pakai buat jalan teman-teman ya, untuk stabilisasinya terlihat sangat baik, stabil banget ya. Terus kita mau tes juga buat lari, run. Nah, ini kita pakai lari teman-teman ya, fast. Oke, jadi ini gue rekam pakai tangan doang. Hasilnya seperti ini stabilisasinya, look at me. Oke, dan untuk mic-nya teman-teman, ini juga gue rekam pakai mic bawaan dari Oppo A78, mic built-in ya. Dan ini gue ambil di outdoor. Dan untuk foto di malam hari di pencahayaan minim, ternyata hasilnya terlihat tajam ya, dengan detail yang juga oke teman-teman, dan warnanya terlihat masih akurat. Kalau kita zoom, noise-nya pun terlihat minim ya, meskipun di sini kelihatan juga ada processing software yang membuat gambarnya, terutama gambar objek ya, itu terlihat lebih soft. Dan untuk handling cahaya di malam hari, itu juga terlihat balance. Kalau teman-teman perhatikan untuk cahaya lampu, ini tidak ngeglare ya, tetap terlihat rapi. Begitu juga dengan lampu-lampu banner yang ada di belakang, ini juga nggak ngeglare dan masih bisa jelas terbaca. Untuk pantulan cahaya juga akurat, dan di spot-spot gelap, kalau kita zoom, ini ternyata noise-nya terbilang minim ya. Bisa dibilang processing foto malamnya itu memberikan hasil akhir yang oke banget teman-teman. Dan yang cukup mengejutkan, hasil foto potret malamnya nih, yang separasinya bisa tetap akurat ya meskipun di malam hari. Sepertinya ini juga kebantu oleh adanya depth kamera di smartphone ini. Jadi deteksi separasinya bukan murni mengandalkan software ya, tetapi memang ada via hardware-nya juga. Jadi mappingnya juga lebih akurat. Dan yang menarik di foto potretnya ini, ada efek bokeh flare portrait yang bikin lampu-lampu di background belakang itu bokehnya terlihat lebih ngeflare ya. Jadi lebih keren aja untuk hasil foto potretnya. Oke teman-teman, ini adalah contoh hasil rekaman kamera malam dari Oppo A78. Dan ya seperti ini teman-teman hasilnya ya. Kita mau coba lihat stabilisasinya. Gua kelihatan. Nah, ini ternyata di malam hari untuk rekamannya tetap stabil ya. Teman-teman bisa lihat nih, untuk stabilisasinya masih sangat bagus ya. Kita coba lebih cepat lagi. Alatan go. Oke. Nah, ini kalau kondisinya gelap banget teman-teman, minim banget cahaya. Come in here Alatan. Nah, ini di kondisi yang sangat gelap dan minim cahaya ya. Untuk noise-nya terbilang minim dan masih bisa nampilin dengan cukup baik ya. Kita mau coba ke tempat yang cahayanya lebih banyak. Come on, move. Ya, stabilisasinya masih tetap bagus teman-teman. Kita mau coba ke dekat lampu ya. Oke, stop. Look at daddy. Nah, ini kalau cahayanya agak mendingan ya, dapat lampu dari atas. Itu hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, kalau di depan, ini ada kamera selfie 8 megapiksel dengan aperture 2. Untuk foto selfie siangnya di posisi backlight ya, yang membelakangi langit. Ini juga terlihat bisa tampil biru langitnya ya, nggak overexposure, dengan wajah yang juga nggak underexposure. Jadi untuk dynamic range di kamera selfie-nya ini juga luas ya. Terus kalau kita zoom, detailnya juga masih dapat teman-teman. Kontur kulit, helai rambut itu masih bisa tampil dengan jelas.
Untuk warna, saturasinya juga cukup tinggi, rumput dan daun ya, yang di belakang itu terlihat hijau banget. Kontras warnanya juga cukup tinggi, dan untuk selfie portrait di siang hari, menariknya separasinya ternyata akurat juga ya. Jadi kita zoom, ini juga cukup minim miss-nya. Meskipun tentu separasinya ini menggunakan software processing ya, tetapi akurasinya nggak kalah sama foto portrait yang di kamera belakang. Nah, untuk efek bokehnya juga terlihat natural teman-teman, nggak sekedar ngeblur yang ngeplane gitu ya, tetapi untuk cahaya-cahaya itu dikasih efek pendar yang melingkar kayak gini. Dan waktu kita tes untuk selfie portrait berdua, dia bisa detect kedua wajah dengan baik, meskipun ada sedikit jarak ya antar objek, tetapi kedua objek masih terlihat sama fokusnya. Teman-teman, ini adalah contoh hasil rekaman kamera depan ya dari Oppo A78, dan seperti ini teman-teman tuh hasilnya kalau kita pakai buat rekam vlog ya di siang hari. Dan ini gue ambil di kondisi yang siang terik ya, jadi suasananya seperti ini kalau kita ambil buat rekam di panas terik. Dan ini audionya juga gue rekam pakai mic built-in ya dari Oppo A78, dan seperti yang teman-teman lihat di belakang cukup rame ya, orang lalu lalang kendaraan. Dan untuk hasil audionya seperti ini ya. Kita mau coba buat lari lah ya untuk ngelihat seperti apa stabilisasinya. Oke, ini kita lari pakai tangan doang rekamnya, dan hasilnya seperti ini. Lumayan lah ya. Dan untuk foto selfie di malam hari, secara pencahayaan dan handle warna masih bisa dibilang balance ya. Detail dan akurasi warnanya juga sangat baik. Kalau kita zoom memang ada sedikit kompensasi noise di sini, tetapi masih dalam batas wajar untuk foto selfie malam, dan processing foto malamnya pun hasil akhirnya terbilang bagus teman-teman. Untuk selfie portrait di malam hari, separasinya ternyata juga akurat ya. Kalau kita zoom untuk objek memang terlihat lebih soft sebagai upaya ya dia untuk ngurangin noise, tetapi kalau kita zoom out lagi ke ukuran aslinya, hasilnya tetap terlihat bagus teman-teman. Dan efek bokehnya ini juga terlihat natural dengan efek flare yang cukup cantik ya kalau kita perhatikan. Oke teman-teman, ini adalah contoh hasil rekaman kamera depan ya dari Oppo A78 di malam hari. Dan ini dengan kondisi cahaya yang minim ya, ada dari lampu-lampu jalan. Seperti ini hasilnya untuk yang rekamannya teman-teman, dan stabilisasinya ini terbilang sangat bagus ya, stabil banget untuk malam hari ini. Dan kalau teman-teman dengar, ini juga audionya gue rekam pakai mic built-in dari Oppo A78. Jadi ini gue rekam di outdoor, ada banyak noise sebenarnya ya. Jadi teman-teman bisa dengar sendirilah gimana kualitas audionya. Dan ini kita menuju ke tempat yang lebih minim cahaya. Kalau tadi kan ada cahaya dari lampu-lampu pinggir jalan ya, sekarang ini terbilang lebih gelap, dan hasilnya seperti ini ya untuk di kondisi gelap. 5. Desain compact. Nah, sebagai smartphone dengan kapasitas baterai besar ya 5000 mAh, Oppo A78 ini secara dimensi teman-teman malah terbilang compact. Selain karena layarnya 6,43 inch ya, yang lebih compact dari beberapa kompetitornya yang banyak pakai layar 6,6 inch atau 6,7 inch, tetapi memang karena ini tebalnya juga cuma 7,93 mm dengan berat 180 gram aja. Jadi dia terasa ringan, portable, dan mungkin bakal lebih cocok ya buat teman-teman yang suka smartphone compact. Dan ngomongin desain tentu sangat personal ya, dan selera orang tuh bisa beda-beda. Tetapi menurut gua ini terlihat manis ya untuk smartphone 3 jutaan. Dari depan dia cukup mewah ya dengan bezel layar yang tipis di kiri, kanan, dan atas. Memang ada sedikit chin ya di bagian bawah, tetapi cukup minimal. Terus untuk notch, dia memilih menggunakan punch hole yang ikut mendukung kemewahannya juga. Kemudian untuk frame ya dan body, ini dari material plastik, tetapi ini solid teman-teman. Framenya ini flat ya dengan finishing yang dibuat matte bergaya ala metal, sedangkan di belakang pakai finishing matte juga, tetapi dengan pattern ala diamond gitu teman-teman. Untuk yang varian warna hijau laut ini, dan finishing ini nggak gampang kotor ya, bukan fingerprint magnet juga, dengan grip yang nggak licin di tangan. Untuk varian lain ada yang starry black ya dengan warna hitam dan finishing matte juga, tetapi sedikit berbeda dengan yang ini. 6. Optimasi platform. Nah, Oppo A78 ini udah menggunakan ColorOS 13.1 terbaru yang berbasis Android 13. Dan selain tampilan dan juga user experience-nya yang intuitif ya, yang gue suka dari platform ini adalah fitur optimasi yang dimilikinya. Misalnya untuk performa ditanamkan dukungan RAM expansion ya yang bisa dipilih sampai 8 GB. Buat main game, ada game engine yang bisa kita pilih juga mode performanya dari yang low power mode sampai pro gamer mode, serta opsi-opsi lain ya kayak optimasi touch, game focus mode, dan yang lainnya. Terus untuk entertainment itu ada ultra volume mode untuk ngeboost volume. Untuk keamanan dan privacy ada private save ya untuk memproteksi file dengan enkripsi. Terus kemudian ada app lock
untuk mengunci apps ya, ada hide apps juga untuk menyembunyikan apps, terus untuk keawetan baterai itu ada power saving mode, terus ada baterai health juga untuk optimasi charging, ada sleep standby notification biar baterai lebih awet dan yang lainnya. Dan untuk multitasking dia punya floating windows, split screen, smart sidebar dan yang lainnya, jadi optimasi platformnya ini terbilang sangat lengkap. 7. Punya banyak fitur ekstra. Nah, selain optimasi platform teman-teman, ColorOS 13.1 ini juga punya banyak fitur ekstra. Fitur-fitur yang mungkin nggak setiap hari kita pakai ya, tetapi bisa ngemudahin kita kalau kita lagi butuh. Misalnya di kamera nih, ada fitur edit foto yang lengkap. Ada AI Portrait Retouching ya, yang bikin kita bisa edit wajah dengan gampang, bisa bikin tirus, bikin lebih mulus, dan yang lainnya. Terus ada Auto Pixelate juga untuk sensor objek di foto dengan cepat. Terus yang tadi udah sempat kita bahas ya, ada HD mode untuk ambil foto full 50 megapiksel dan ada mode extra HD juga ya untuk ngedapetin foto dengan resolusi 108 megapiksel. Ada dual video juga untuk ambil video kamera ya, depan dan belakang sekaligus. Ada kit space untuk anak-anak ya dengan batasan dan aplikasi yang bisa kita atur sendiri, serta masih banyak fitur ekstra lain yang bisa kita explore dan manfaatkan di sini. Dukungan ekspansi storage via microSD juga bisa jadi salah satu fitur ekstra yang menarik ya, meskipun internal storage-nya udah besar 256 GB dan meskipun SIM tray-nya ini terlihat kecil teman-teman, tetapi ini udah dedicated dual SIM dan juga dedicated microSD slot. 8. Sensor lengkap. Oppo A78 ini juga punya sensor yang lengkap. Udah ada in-display fingerprint sensor ya, yang akurasi dan kecepatan scan-nya juga sangat baik. Sensor lain juga komplit teman-teman, ada accelerometer, light sensor, orientation sensor, proximity, gyroscope, sound sensor, dan magnetic sensor. Dan NFC juga udah ada di smartphone ini. Jadi kita bisa pakai buat cek dan top up saldo e-money ya langsung dari Oppo A78 ini. 9. Harga. Nah, Oppo A78 ini dijual dengan harga resmi Rp3.599.000 untuk varian 8GB RAM, 256GB storage. Dan ini udah bisa dibeli ya di seluruh Indonesia di toko resmi Oppo baik online ataupun offline. Link pembelian dan info harga terupdate bisa teman-teman cek di kolom deskripsi. Dan kesimpulannya teman-teman, Oppo A78 ini menawarkan desain yang compact dengan hasil kamera yang sangat baik ya. Pengalaman buat hiburan, baik visual atau audio juga oke banget teman-teman dengan performa yang cukup mumpuni ya untuk aktivitas sehari-hari dan juga casual gaming. Tetapi kalau boleh memilih, hal yang paling gue suka adalah baterainya yang awet dan proses chargingnya yang sangat cepat. Nah, teman-teman bisa tulis di kolom komentar gimana pendapat teman-teman ya tentang Oppo A78 ini. Kalau ada pertanyaan juga boleh banget disampaikan. Gue Febian dari Kebun Tekno pamit dulu ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video teknomenarik lainnya besok.